mendarat di landasan yang bergerak. Kesalahan sedikit saja bisa terjun ke laut lepas. Bagaimana jet bisa mendarat di landasan pendek kapal induk? Normalnya, sebuah pesawat komersil biasanya lepas landas dan mendarat di bandar udara dengan landasan pacu yang panjang yang jaraknya berkisar antara 800 meter hingga 3.500 meter. Tidak hanya pesawat komersil, jet-jet tempur di pangkalan udara pun memerlukan landasan pacu yang tidak kalah panjangnya. Sebenarnya ada alasan mengapa landasan pacu harus sepanjang itu. Alasannya simpel tapi krusial. Pertama, panjang landasan pacu mempengaruhi kecepatan yang bisa dicapai pesawat saat lepas landas dan pendaratan. Pesawat memerlukan kecepatan tertentu untuk bisa terangkat dari tanah dan terbang dengan stabil. Dengan landasan pacu yang panjang, pesawat memiliki waktu yang cukup untuk mencapai kecepatan optimal tersebut. Kedua, panjang landasan pacu juga berfungsi sebagai margin keselamatan. Dalam kondisi darurat seperti mesin yang gagal atau cuaca buruk, pesawat memerlukan ruang ekstra untuk melakukan pengereman atau manuver lainnya. Tanpa margin keselamatan ini, resiko kecelakaan akan meningkat secara signifikan. Ketiga, jenis dan berat pesawat juga menentukan panjang landasan yang dibutuhkan. Pesawat berbadan besar dan berat tentu memerlukan landasan pacu yang lebih panjang dibandingkan pesawat ringan. Jadi, panjang landasan pacu bukanlah sekedar ukuran semata, melainkan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjamin keberhasilan pesawat lepas landas dan pendaratan, serta keselamatan seluruh penumpang dan juga awak pesawat. Tapi, gimana dengan pendaratan di kapal induk? Sebagai perbandingan aja nih ya, kapal induk milik Angkatan Laut Amerika, USS Gerald R. Ford, yang notabene salah satu kapal induk terbesar di dunia, cuma memiliki panjang total hanya 337 meter. Itu pun nggak semuanya bisa digunakan sebagai landasan pacu. Terus gimana pesawat-pesawat tempur bisa mendarat dengan selamat di kapal induk? Nah, rahasianya terletak pada sebuah alat yang disebut Advanced Arresting Gear atau AAG. AAG adalah sistem pendaratan canggih yang terdiri dari kabel atau seling baja yang direntangkan di dek pendaratan kapal induk. Saat pesawat mendarat, kait yang terpasang di bagian belakang pesawat akan menangkap seling baja ini yang kemudian akan menahan dan memperlambat laju pesawat hingga berhenti sepenuhnya. Sistem AAG dirancang untuk menyerap energi kinetik yang sangat besar dari pesawat yang mendarat dengan kecepatan tinggi dan mengubahnya menjadi energi potensial yang disimpan di dalam sistem hidrolik. Pesawat tempur biasanya mendarat di kapal induk dengan kecepatan sekitar 150 mil per jam. Ini jauh lebih cepat dibandingkan pendaratan pesawat komersil di bandara. Lebih spesifik lagi, AAG dirancang untuk menyerap energi kinetik hingga 19,1 megajoule. Ini setara dengan energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan mobil seberat 2 ton dengan kecepatan 160 km per jam. Hebatnya, setelah kait pesawat menangkap kabel AAG, pesawat akan berhenti sepenuhnya dalam waktu kurang dari 2 detik. Ini menunjukkan betapa efektifnya AAG dalam memperlambat pesawat. Terlebih lagi, benda ini bukan cuma dipakai sekali 2 kali. AAG dirancang untuk bisa melakukan lebih dari 20.000 siklus operasional tanpa memerlukan perawatan besar yang menunjukkan keandalan dan daya tahannya. Dengan begitu, pesawat bisa mendarat dengan aman meskipun di landasan yang sangat pendek. Selain itu, AAG juga dilengkapi dengan kontrol elektronik yang bisa disesuaikan dengan berat dan kecepatan pesawat, sehingga pendaratan bisa dilakukan dengan lebih halus dan juga aman. Teknologi ini memungkinkan kapal induk untuk menerima berbagai jenis pesawat dari yang ringan hingga yang berat sekalipun.
Jadi, meskipun terlihat mustahil, berkat teknologi canggih seperti Advanced Arresting Gear, pesawat-pesawat tempur bisa mendarat dengan selamat di kapal induk yang memiliki landasan pacu terbatas. Memang, dunia penerbangan itu penuh dengan keajaiban dan inovasi ya. Tapi, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat juga punya rencana cadangan. Mereka menghadirkan jet tempur yang bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal layaknya helikopter. Gokil kan? Salah satu armada yang punya kemampuan ini adalah F-35B Lightning II. Pesawat ini dikembangkan oleh Lockheed Martin dan harganya, jangan tanya. Satu unitnya bisa mencapai 122 juta dolar. Mahal ya? Tapi dengan kemampuan yang dimilikinya, harga tersebut sebanding kok. Selain itu, ada juga AV-8B Harrier II yang dikembangkan oleh McDonnell Douglas. Pesawat ini lebih terjangkau dibandingkan F-35B dengan harga sekitar 24 juta dolar per unitnya. Meski lebih murah, Harrier II tetap menjadi andalan dengan kemampuan vertical take-off dan landingnya. Nah, AV-8B ini memang didesain untuk masuk ke dalam kelas jet lepas landas vertikal. Kalian pasti bertanya-tanya kan, gimana bisa sih jetnya lepas landas seperti helikopter? Usut punya usut, mesin jet turbofan-nya didesain untuk bisa diarahkan ke bawah jika ingin terbang. Nah, kalau sudah di langit, mesin turbofan-nya bisa diarahkan ke depan untuk melaju di kecepatan kilat. Begitupun kalau ingin mendarat. Jet ini pastinya akan lebih mudah berkat mesinnya yang bisa dikontrol arahnya. Ya, sang pilot tinggal nurunin kecepatan, terus ngarahin mesinnya ke bawah, dan secara perlahan jetnya akan mendarat dengan selamat. Secara umum, ketika para pilot akan mendaratkan jet tempur yang ditungganginya, mereka terlebih dahulu berkoordinasi dengan pangkalan untuk menyiapkan landasan pendaratannya. Ketika pusat kontrol telah menerima pesan permintaan pendaratan, maka staf pusat kontrol akan berkoordinasi lagi ke staf deck untuk menyiapkan jalur pendaratan. Sementara itu, seluruh staf deck akan mengamankan jalur pendaratan agar aman digunakan oleh sang pilot saat ingin mendarat. Tapi yang paling penting adalah menyiapkan kabel arresting gear tadi. Oke, jika pendaratan sebuah jet tempur sesulit itu bahkan di siang hari, bagaimana cara sang pilot mendaratkan jet tempur pada malam hari? Bisa dibayangkan betapa gelapnya hamparan lautan tanpa adanya cahaya. Sejatinya mendaratkan jet tempur di malam hari memerlukan keterampilan dan juga insting yang sangat tajam. Soalnya keterbatasan cahaya membuat para pilot harus waspada ketika ingin mendaratkan jet tempur ke kapal induk. Dengan banyak latihan dan juga jam terbang yang tidak sedikit, pendaratan di malam hari akan terasa sama dengan pendaratan di siang hari.